Terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Binusian dan kita masuk ke dalam segmen Talk with Binusian. Tahukah kalian smart viewers bahwa belakangan ini memang kita sering mendengar isu mengenai vasektomi karena sempat dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat, itu menjadi syarat penerima bantuan sosial. Tapi di sini kita akan membahasnya dari point of view di bidang hukum, dan sudah bersama kami di studio Binus TV ada Prof. Sidarta selaku Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Filsafat Hukum. Selamat sore, Prof. Sidarta. Sore, Mania. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di sini. Seperti yang tadi udah saya spill sedikit kepada para smart viewers bahwa ini kayaknya sebetulnya ini kan istilah lama ya, vasektomi itu secara medis pun juga sudah lama gitu. Tapi kayaknya mulai happening lagi, mulai hot lagi setelah ada salah satu pemerintah sempat mencanangkan ini menjadi syarat bantuan sosial. Saya pengen tanya oleh Prof. Sidarta, bagaimana nih Prof melihat kebijakan pemerintah dalam mendorong vasektomi sebagai bagian dari program KB nasional? Kira-kira secara hukum di Indonesia ada nggak sih landasannya, Prof? Kalau ditanya landasan hukum keluarga berencana tentu saja ada. Tetapi tentang teknis pilihan metode apa untuk berkeluarga berencana sama sekali tidak ada arahan dalam bentuk paksaan untuk memilih satu metode. Tetapi kita sadari bahwa keikutsertaan pria dalam keluarga berencana itu termasuk rendah di Indonesia. Jadi lebih banyak wanita yang diminta untuk menggunakan alat kontrasepsi apapun bentuknya ya. Nah kalau pria biasanya dua pilihan saja. Kalau tidak vasektomi menggunakan kontrasepsi berupa kondom. Nah ide yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat itu kemungkinan dalam rangka meningkatkan kepesertaan KB pria, dan diskresi yang beliau berikan tentu saja menjadi kontroversi ya, tetapi saya kira itu menjadi bagian diskusi kita nanti seperti apa pandangan dari segi hukum ya. Oke, dan memang sebetulnya di keluarga berencana sendiri di Indonesia itu kan sebetulnya membatasi dua anak cukup gitu. Tapi kan kalau misalnya ada kebijakan ini, apakah itu semakin memperkuat stigma dua anak cukup atau mungkin bagaimana, Prof? Kenyataannya kita mengalami peningkatan dari segi demografi. Memang ada sisi baiknya, orang mengatakan ada bonus demografi kan. Orang-orang muda itu menjadi lebih banyak. Tetapi kita akui setelah reformasi kita agak kebablasan ini. Jadi program KB yang dulu dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru sejak tahun 80-an sebetulnya sangat gencar ya. Itu mulai menurun. Kita bisa lihat iklan-iklan yang mengajak orang untuk ber-KB menjadi lebih jarang dimunculkan. Mungkin karena media sosial juga sangat bervariasi. Dulu orang hanya nonton TV, hanya melihat di billboard gitu, tapi sekarang sudah mulai menurun. Jadi sebenarnya ide bahwa dua anak cukup itu masih tetap menjadi bagian dari keinginan pemerintah kita untuk mengendalikan jumlah populasi. Tetapi sekali lagi kita mengakui bahwa hak seseorang, atau kalau dia sudah menikah sudah hak bersama dengan pasangannya untuk membatasi jumlah anaknya itu harus menjadi hak subjektif mereka gitu ya. Jadi kalau negara kemudian memberi persyaratan tentang satu fasilitas yang bisa diberikan, tentu saja itu harus dibicarakan dengan wakil-wakil rakyat. Jadi tidak bisa dengan satu diskresi oleh kepala daerah kemudian itu menjadi kebijakan yang berlaku mengikat publiknya. Itu sangat menurut saya ada kemungkinan akan mencederai hak pribadi dari pasangan gitu. Apalagi sampai memilih teknik kontrasepsi seperti apa yang harus diwajibkan. Baik, nah ini sebetulnya mau menyangkut pembahasan atau pertanyaan saya yang selanjutnya nih. Apa yang membuat kebijakan ini sendiri kan sebetulnya menuai kontra adalah rencana pemberian uang tunai sembako atau kemudahan administrasi. Apakah ini menjadi hal yang dikategorikan sebagai bentuk tekanan terselubung? Dan apakah mungkin ini bisa menjadi bentuk pelanggaran prinsip hak atas kebebasan memilih dalam konteks hak kereproduksian dan juga menjadi ketimpangan atau diskriminasi gitu, Prof? Iya, memang ada problem. Vasektomi ini satu teknik yang
agak sedikit berbahaya dalam konteks dia membuat orang menjadi permanen. Ketika dia tidak bisa lagi mempunyai anak dari sisi pria ya, itu tidak bisa dipulihkan apabila kemudian dia ingin punya anak lagi. Itu menjadi satu problem tersendiri dari segi teknis medisnya. Tetapi ketika ini dikaitkan dengan anggaran negara untuk memberikan fasilitas, itu tentu saja akhirnya menjadi kontroversinya bertambah begitu. Mengapa? Karena tadi saya katakan ada hak personal dari pasangan untuk memilih mana yang terbaik, karena tiap pasangan itu mempunyai mungkin preferensi yang berbeda tentang alat kontrasepsi apa yang akan dia gunakan. Nah, jika itu juga dikaitkan misalnya dengan keyakinan terhadap agama tertentu, itu juga menjadi kompleks lagi persoalannya. Karena ada beberapa keyakinan yang mungkin tidak menginginkan kontrasepsi tertentu dipakai. Mereka lebih suka sistem kalender misalnya. Bahkan ada fatwa Majelis Ulama saya kira yang mengatakan bahwa vasektomi dan tubektomi untuk wanita ya itu masih menjadi polemik lah ya, kalaupun ada yang mengatakan ini diperbolehkan begitu. Nah, ini memang saya kira menjadi persoalan, dan ini harus diperkuat tadi saya katakan melalui diskusi dengan wakil-wakil rakyat kita, karena ini tentu saja menyangkut hajat hidup orang banyak. Betul, karena ini juga termasuk kebijakan itu menurut saya tuh suatu gebrakan yang baru, dan juga maksudnya benar-benar menimbulkan kontroversinya itu, karena kan ada hak-hak tadi ya Prof yang sudah Prof jelaskan gitu. Nah, ini mengingat juga prosedur reversi tidak selalu berhasil dan biayanya juga tinggi. Nah, kira-kira Prof, apakah negara berkewajiban memberikan dukungan hukum atau medis mengenai vasektomi itu? Selama vasektomi itu tidak dapat menunjukkan ada kemungkinan dipulihkan, dan itu bukan pilihan bebas bagi pasangan untuk menentukan yang mana, itu tetap akan mencederai ya hak dari warga negara. Sehingga menurut saya lebih baik ini jangan dijadikan sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial tertentu bagi kelompok masyarakat yang rentan. Kenapa? Karena boleh jadi itu menjadi keterpaksaan bagi mereka. Sebab itu menjadi tidak fair karena bantuan itu kan diperuntukkan bagi kelompok masyarakat kelas bawah begitu. Nah, di satu sisi bagi kelompok masyarakat menengah ke atas, dia merasa tidak ada beban untuk harus memenuhi persyaratan itu. Akhirnya akan muncul bahwa orang yang tubektomi itu dalam kondisi, kalau disebut fait accompli. Fait accompli itu artinya saya tidak punya pilihan kecuali harus mengikuti saran dari, kalau disebut saran ya, karena gubernur mengatakan itu bukan paksaan. Tetapi kata saran itu kadang-kadang kalau keluar dari mulut seorang gubernur, boleh jadi itu akan menjadi semacam pressure juga bagi masyarakat gitu. Nah, kita tunggu saja apa yang mungkin menjadi kelanjutan dari ini, karena saya kira Pak Gubernur juga sudah membuat klarifikasi bahwa ini bukan merupakan satu paksaan tapi sebagai anjuran dari beliau gitu. Ya, karena memang ini juga salah satunya viral itu karena beliau itu mengunjungi salah satu rumah kepala keluarga dengan anaknya ada belasan, tapi beliau si bapak ini nggak kerja gitu. Nah, itu salah satu syaratnya mau dimodalin lah ibaratnya gitu, tapi syaratnya dengan vasektomi. Nah, itulah yang. Nah, saya kira kalau itu dijadikan sebagai latar belakang ya dari diskresi yang beliau berikan, berarti itu sangat kasuistik ya. Artinya kondisi-kondisi seperti bapak itulah yang selayaknya dianjurkan untuk menggunakan vasektomi. Tetapi sekali lagi itu harus mendapat pendampingan, dan kita tahu bahwa program dari BKKBN itu sudah punya pendampingan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa sebetulnya. Jadi mereka akan datang ke keluarga-keluarga dan kemudian memberi semacam pendampingan yang sifatnya sangat personal gitu. Jadi tiap
keluarga itu mempunyai problem sendiri dan itu harus dikonsultasikan ke tim pendampingan ini. Dan itu menurut saya untuk keluarga ini mungkin cocok, tapi untuk keluarga yang lain menjadi berbeda sehingga tidak boleh menjadi kebijakan yang bersifat umum gitu. Tidak bisa disamaratakan seperti itu ya, Prof. Oke, nah kira-kira apa nih dampak hukum dan sosial dari praktik semacam ini terhadap masyarakat yang kurang berdaya, Prof? Sebelum sampai ke sana kita harus tahu juga bahwa vasektomi itu walaupun katanya ya, saya tidak menjalani jadi saya nggak tahu persis prosedurnya seperti apa, tapi konon itu tidak sampai setengah jam untuk memutuskan prosesnya, memutuskan antara saluran sel sperma untuk masuk ke air maninya gitu ya, sehingga akhirnya dengan cara demikian itu tidak akan tercampur nanti air mani ini dengan sel sperma. Konon operasinya tidak memakan waktu yang lama, tetapi toh itu menurut saya tetap menjadi beban negara juga kalau memang itu menjadi kebijakan ya. Nah, lagi-lagi ini akan menjadi semacam stigma ya, bahwa orang yang melakukan tubektomi atau vasektomi kalau untuk pria itu jangan-jangan dalam rangka mencari bantuan dari pemerintah begitu ya. Akhirnya itu menjadi citra dari prosedur ini juga menjadi semacam saya katakan tadi stigma ya, yang negatif gitu, bahwa jalur vasektomi itu seperti jalur shortcut gitu ya, yang semacam keputusasaan dari pemerintah untuk melakukan pendampingan keluarga berencana secara sukarela, akhirnya menjadi semacam jalur jalur singkat untuk memaksa orang supaya pengendalian terhadap populasi penduduk di satu tempat itu menjadi lebih berhasil. Jadi saya kira di satu sisi mungkin kita bisa menurunkan angka itu secara drastis mungkin dalam waktu singkat, tetapi itu akan menjadi memori yang kurang baik secara publik ya, bahwa ternyata ada kebijakan yang memaksakan orang untuk mengatur jumlah keluarga tetapi dengan menggunakan metode permanensi seperti ini. Oke, nah terus berarti ini Prof, menurut Prof bagaimana nih pendekatan yang adil dan juga perspektif HAM yang dapat dijalankan oleh negara dalam mengelola isu KB ini? Ya, sebenarnya selalu jadi problem antara hak kolektif dengan hak personal. Hak kolektif itu kita ingin masyarakat kita sejahtera, anggaran negara kita tidak habis misalnya untuk membiayai kelebihan populasi yang belum tentu sepenuhnya produktif ya, karena itu pasti akan menjadi semacam beban negara juga kalau penduduk terlalu banyak, sementara kemampuan negara kita untuk membiayai itu besar sekali loh, mulai dari pangan, sandang, papan pendidikan gitu ya. Nah, di satu sisi kita harus menghormati hak kolektif orang untuk membangun rumah tangga, termasuk merencanakan berapa anak yang ideal bagi pasangan itu. Dan itu tidak boleh dimatikan hak itu, karena kalau itu dimatikan itu menjadi kematian perdata namanya. Kematian perdata itu dalam hukum kita tahu ada pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata gitu ya, itu mengatakan orang tidak boleh sampai dimatikan hak keperdataannya. Saya kira itu yang harus dipikirkan, bagaimana menyeimbangkan antara hak kolektif dengan hak personal dari masing-masing pasangan untuk menentukan apa yang terbaik bagi keluarga mereka. Oke, berarti benar ini menjadi PR ya bagi pemerintah ini, pasti tadi seperti yang Prof Sidarta bilang bahwa ini harus dibahas lebih dalam lagi bersama wakil rakyat dan juga melihat dan riset lagi segala risiko yang ada, dan juga yang paling pentingnya adalah tidak memutuskan hak setiap rumah tangga untuk bisa memiliki jumlah anak yang mereka inginkan. Tapi saya yakin ini pasti akan menjadi semoga ada titik terang lah di jalan tengahnya dari kontroversi yang ada. Dan Prof Sidarta, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga mendapat pencerahan ya Smart Viewers ya. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jurnal Venus ya.